Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, karena kita belum Cap Gome, jadi kita masih ada nuansa Imlek ya, boleh ya. Coba ke kiri dan ke kanan, kita katakan Tung Yongki, Happy Chinese New Year. Biarlah damai, sejahtera dan sukacita Tuhan melingkupi kita semua. Karena apa? Karena sungguh malam Imlek dan hari-hari Imlek, hari-hari menjelang sebelum Cap Gome adalah masa-masa kita bisa bersilaturahmi satu dengan yang lain. Dan selalu ada kesempatan untuk kita untuk datang dan menyapa saudara-saudara kita yang jauh yang gak pernah ketemu, dan walaupun yang setiap hari ketemu tapi gak pernah menyapa, dengan kita mengatakan Happy Chinese New Year, Tung Si Fai Chai, semua pasti mukanya senang, happy gitu ya, semua mukanya damai, semuanya mukanya sukacita. Dan begitulah seharusnya kehidupan kita bersama dengan teman dan sahabat, mungkin dengan tetangga kita. Biarlah kita merasakan betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup di dalam kesatuan. Karena di dalam kesatuan itu kita saling menguatkan, di dalam kesatuan itu kita saling menghibur satu dengan yang lain, sehingga sukacita dan damai Tuhan senantiasa hadir dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Amin. Coba ke kiri dan ke kanan, katakan lagi Yogi Pacai. Yuk mari kita berdiri. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup di dalam kesatuan.
kita semua saling menguatkan, dan kita semua saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kita sungguh bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan telah menghiasi hidup Anda dan saya dengan semua kemurahan-Nya. Sungguh Tuhan telah menghiasi hidup kita dengan kemurahan. Coba tanya, betul nggak? Tuhan Yesus baik ya. Nah, untuk itu kita datang ke rumah Tuhan. Selain kita membawa seluruh hidup kita, kita juga mau mempersembahkan korban syukur karena Dia telah menuntun hidup Anda dan saya. Kalau saya pada tahun ini umur 48, berarti telah 48 tahun Tuhan menyertai langkah hidup saya. Berapa umur Anda, kita semua yang hadir di sini? Bukankah Tuhan telah menghiasi kita dan Tuhan telah memelihara hidup kita dengan begitu indahnya? Mari saat ini kita membawa hati kita, membawa korban syukur kita, biar ini menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita memulai dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mau membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, lewat pujian, lewat nyanyian yang mengalir dari hati kami sebagai kerinduan kami, kecintaan kami akan Engkau, Allah kami yang maha besar, yang maha dahsyat, dan sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada
yang telah mengalami kasih Tuhan boleh mengangkat tangannya. Biar kita semua boleh dipakai Tuhan menjadi saksinya yang hidup melalui pujian. Biar ini menjadi rema di dalam hidup kita, dan kita selalu mengatakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Melewati segala pergumulan hidup kami Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Melewati segala badai persoalan, hidup hari ini, terima kasih Bapa, Kau kuasa yang berkat kemurahan. Angkat suara, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bermasmur baginya, bersyukur kebaikan-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sebab Kau turut bantuku, Kau berkata-kata. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, bersyukurlah atas segala kebaikan-Nya, nikmat-Nya dan anugerah-Nya dan kenyamanan-Nya. Melewati segala persoalan, melewati segala pergumulan, kita ada saat ini, kita hidup hari ini, sungguh-sungguh dengan kemurahan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Apapun yang kami alami, kami mau tetap bersyukur. Kami mau katakan kepada jiwa dan roh kami, kami terus bersyukur kepada Tuhan. Sungguh hanya Kau yang biarlah hati kami boleh merasakan ketenangan dan keteduhan, seperti murid-murid-Mu yang melalui danau Galilea dan menghadapi badai tofan yang begitu kencang. Engkau melihat betapa kami berjuang dan bergumul di dalam perjalanan hidup ini. Namun kami bersyukur ada Engkau yang datang menghampiri perahu kehidupan kami, dan Kau katakan kepada setiap kami, tenanglah dan teduhkanlah hatimu, sebab aku ini berjalan bersama
sebab bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, bahkan sumbu yang telah pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, melainkan ia akan menjadikan lebih indah dan berharga. Terima kasih Bapa, Engkau mengenal setiap kami yang hadir di sini. Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu pergumulan hidup kami, Engkau tahu setiap harapan kami, Engkau tahu kami begitu mengasihi Engkau. Engkau juga tahu setiap badai persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Engkau menghadirkan kami pada malam hari ini di dalam satu lingkungan, di dalam satu wilayah, di dalam satu paroki Bunda Hati Kudus. Kami Engkau jadikan satu keluarga di mana kami semua boleh Engkau percayakan bekerja di kebun anggur-Mu. Sebab sungguh tuai yang begitu banyak namun pekerjaannya sedikit. Oleh sebab itu kami mohon kepada Engkau yang mempunyai tuayan itu, berilah kepada setiap kami Roh-Mu yang satu dan sama, agar kami bersehati sejiwa dan seroh untuk menuai kebun anggur, membawa jiwa-jiwa yang haus dan lapar, agar kami semua boleh bergembira dan bersuka cita, sebab Engkaulah Allah sumber damai dan sukacita kami. Bersama dengan Bapak Faisal dan Ibu Patricia yang telah hadir di tengah-tengah kami bersyukur karena ada sesuatu yang baru yang Engkau mau bagikan bagi setiap kami. Kekuatan yang baru, penghiburan yang baru. Dan bila Engkau mempersiapkan mereka agar segala yang mereka bicarakan, segala yang keluar dari pikiran dan mulut mereka, semua itu membawa berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Ini semua kami syukuri di dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan dulu kita beri sorak-sorai buat nama Tuhan yang luar biasa. Dan pada malam hari ini kalau kita melihat ya dari hari Sabtu dan Minggu yang telah diumumkan di pengumuman gereja bahwa malam ini secara istimewa kita menghadirkan pasangan suami istri, yaitu Bapak Faisal dan Ibu Patricia. Siapa yang nggak pernah boleh angkat tangan? Ya, oke. Karena ini malam ini adalah talk show, jadi kita akan berbincang-bincang. Karena selama 3 tahun mungkin kita nggak melihat wajahnya, dan kita juga nyaris tidak mendengar suaranya. Oleh sebab itu saya undang Ibu Patricia dan Bapak Faisal untuk dapat duduk di depan kita ya. Baik, pertama-tama mungkin kalau tadi saya bilang boleh angkat tangan yang nggak kenal Ibu Patricia dan Bapak Faisal pasti ada ya. Jadi kalau nggak kenal pasti nggak sayang ya. Jadi kita akan pertama-tama minta kenalan dulu. Biasanya ladies first ya Pak ya. Boleh, setuju ya Pak? Bu Patricia boleh memperkenalkan diri. Yang kita mau tahu adalah ibu ini asal dari mana? Karena kalau nama panjangnya itu adalah Patricia Landau. Oh, kurang panjang ya? Ya, mungkin ya, boleh silakan. Mungkin kalau nama agak mengganggu ya, orang mungkin berpikir bahwa pasti ada dalam Manadonya, karena nama lengkap saya Patricia Naninka Landau. Landaunya bukan, nggak ada Manadonya sama sekali, nggak ada. Papi dari Surabaya, mami kelahiran Bandung, saya lahir di Bandung. Jadi Sunda Tulen. Sunda Tulen, lama di Surabaya karena saya SMP udah pindah ke Surabaya, jadi Sunda Saget, Jawa Monggo. Ya, keren. Dan sekarang tahun 97 saya pindah tugas kantor ke Jakarta, dan memang rencana Tuhan justru di Jakarta saya menemukan pasangan hidup saya. Iya. Iya, itu. Kayaknya itu dulu deh. Oke. Dilanjut sama Bapak ketika bertemu ya Pak, tahun berapa? Masa belum perkenalkan diri. Oh iya, silakan Pak, silakan. Shalom. Shalom. Baik,
nama saya Faisal Abidin, tapi saya Katolik ya. Untung saya nggak ada Muhammad gitu ya, jadi saya mungkin lebih agak ngerti kalau namanya Muhammad Faisal Abidin. Saya lahir dari keluarga Katolik. Mungkin nama baptisnya nggak Nama dikasih. baptis saya Florentius. Oh ya, oke. Masih terhibur dikit ada Lorennya. Franciscus Florentius Faisal Abidin. Wah, luar biasa. Ya, saya lahir di Semarang. Saya punya 4 adik, cowok semua. Saya lahir dari keluarga Katolik, dibaptis bayi. Apakah saya sedih saya dibaptis Katolik dari bayi? Jawabnya tidak. Walaupun nanti ada ceritanya ya. Gitu. Dan ketika saya ketemu pasangan saya yang sekarang, waktu itu tahun sebelum 1999, waktu itu dekat Waituki gitu. Ya, Waituki itu apa Pak? Mungkin kita udah lupa. Iya, tahun 2000. Waktu itu ini perkenalan untuk Ya, perkenalan Pak. kenal dengan Iya. Mau tahu nggak sih teman-teman? Iya. Kayaknya takutnya 30 menit nggak cukup. Singkat aja Pak, ketemu ibu di mana? Iya, Pak? ketemu dia di pertama kali di Christophorus, melihat dia kalau nggak salah di BHK. Berarti nggak jauh-jauh dari gereja ya Pak ya? Enggak. Sebetulnya kita dipersatukan dalam kegiatan komunitas. Mungkin yang dulu mungkin Bapak Ibu kalau pernah ikut adorasi biasa dilayani oleh komunitas Emmanuel, dan pada saat itu kami berdua bergabung di komunitas Emmanuel gitu. Dan pertemuan komunitas itu kan berupa sel-sel gitu ya, dan salah satunya tuh satu sel itu pertemuannya di mes saya. Jadi waktu itu saya masih tinggalnya di mes di Jalan Sanaji. Makanya ini adalah paroki gereja Katolik pertama yang saya datangin pada saat saya pindah ke Jakarta. Jadi saya Masih applause dong buat gereja punya iya, ini cinta pertama saya dengan gereja gitu ya. Dan di sini saya ketemu dengan waktu itu langsung disambut sama waktu itu zamannya Pastor Ian van de Made, dan dia menjadi pastor pengakuan dosa saya, dan sekaligus dia juga yang terus mendampingi kami pada saat kami juga persiapan pernikahan gitu. Jadi kita ketemu di sini, married di sini, dan mungkin saya berlanjut aja ya sekalian ya untuk masuk ke pelayanan ya. Betul. Jadi boleh lanjut nih. Jadi pada saat itu memang setelah kami menikah, kita kontrak rumah dulu. Waktu itu kita dapat kontrakannya di Grogol, tapi tetap gerejanya di sini gitu. Karena kita udah terlanjur feel at home gitu ya di sini gitu. Lalu akhirnya Tuhan bilang sepertinya kita mau coba cari rumah. Dan waktu itu kita sama-sama komunikasi, kita bilang semoga kita bisa dapat rumah yang di paroki BHK ini. Karena kita sama-sama maksudnya kita kepengen mempersembahkan, karena kita ketemunya di sini, kita ingin mempersembahkan untuk kita juga bisa melayani gitu. Jadi pada saat itu kita ingat banget bahwa kita doa, kita bilang Tuhan kalau boleh kasih rumah di paroki BHK. Kalau kita dapat rumah di paroki BHK, kita mau aktif di paroki ini gitu. Jadi janji ya, pakai syarat nih. Dan ini teman-teman, ya ketika kita bikin perjanjian sama Tuhan, dikabulin nggak Bu? Nah lanjut. Pasti dong. Dia kalau sudah diputus terus suruh lempar ke suaminya. Padahal lupa apa yang kamu katakan. Enggak juga sih. Enggak bercanda. Ya. Kalau saya memang mempersiapkan untuk sharing ini adalah kita pribadi. Jadi saya memang tidak mempersiapkan untuk sharing berdua untuk pasangan ini. Perjalanan hidup pernikahan pasti akan sangat panjang. Jadi
saya Abi yang mempersiapkan diri untuk sharing pribadi bukan untuk berdua ini. Baik, ketika tadi menyambung apa yang Patricia katakan, kita mencari rumah yang kepingin berada di paroki PHK. Waktu itu kalau dibilang karena kita berdua adalah orang perantau, hampir mustahil ketika kita mengajukan syarat punya rumah di paroki PHK. Ternyata benar Tuhan mengabulkan, walaupun tadinya saya pikir ketika bertemu dengan ketua lingkungan sebelumnya ketemu dengan Pak RT bilang bahwa ketua lingkungannya di sana dan saya datangin bahwa itu adalah lingkungan dengan paroki di Cideng. Jadi sebetulnya sih sedikit tapi nggak apa-apa lah. Setelah ketemu ketua lingkungannya betul dinyatakan bahwa ini adalah paroki PHK. Surprise. Baik, kalau itu awal perjumpaan ya. Nah yang kita mau tahu adalah kapan. Kalau tadi kan berarti udah married dan tadinya ada di mes, ternyata Tuhan kabulkan apa yang menjadi kerinduan dua orang sepakat ya. Tuhan, saya mau rumahnya jangan jauh-jauh dari gereja dan saya mau pelayanan. Nah ketika memulai pelayanan, apa yang paling berkesan pertama kali ketika masuk nyemplung di kolam pelayanan? Baik, boleh saya dulu. Bukan berdiskus ya. Mungkin saya kemudian di tengah hari siang bolong dibilang bahwa ayo kita mau kunjungan ke panti asuhan atau ke panti jompo. Setelah berusaha untuk izin ternyata nggak dapat, tapi ngotot untuk pelayanan. Apakah ini betul? Karena melayani pekerjaan lebih dulu daripada melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi ingat bahwa melayani Tuhan nomor satu, melayani Tuhan. Ya, saya ingat bahwa yang disebut dengan melayani Tuhan tertulis di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang ke dunia ini untuk untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Jelas bahwa yang pertama kali adalah melayani, bukan dilayani. Yang kita contoh siapa ketika kita menjadi umat Katolik? Role model kita adalah Tuhan Yesus. Jadi yang kita contoh adalah Tuhan Yesus. Itu yang menjadi pola pikir saya. Gitu. Jadi bagi saya melayani yang pertama kali adalah melayani Tuhan. Nah, kalau dikatakan melayani itu apa? Aktif. Jadi ketika kita datang aja ke gereja itu juga melayani. Kita datang aja ke persekutuan doa itu juga melayani. Kita datang aja ke lingkungan, pertemuan lingkungan itu juga melayani. Nah, saya pertama kali melayani adalah melayani dalam bentuk pribadi adalah ketika saya usia kelas 6 SD. Saya datang ke pertemuan lingkungan seorang diri tanpa orang tua saya datang ke alamat yang tertulis di undangan. Masih pengunjung ya Pak ya? Iya, kelas 6 SD saya datang sendiri duduk kenalan sama tante-tante sama om-om. Ini anak siapa? Ya saya dapat undangan ini tapi saya anak ini. Jadi pertama kali saya datang sendiri untuk ke pertemuan lingkungan dan itu yang saya alami. Makanya jangan menganggap bahwa melayani itu adalah menjadi pengurus, menjadi ketua. Ya, melayani adalah melalui dari hal yang sederhana itu datang, itu juga melayani. Begitu. Nah sekalian Pak, karena ini sudah melayani, terus kapan Bapak itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam melayani itu? Baik. Atau sebelum melayani? Baik, waktu itu saya
saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika saya kelas 3 SMP, naik 1 SMA. Hal yang ajaib yang Tuhan lakukan kepada saya untuk mengingatkan kepada orang tua saya, walaupun saya lahir dari ketua Katolik, tetapi karena saya sendiri yang sudah aktif, orang tua saya tidak aktif di lingkungan, saya sendiri yang pergi ke gereja, saya sendiri yang aktif. Waktu itu saya mengalami kecelakaan kelas 3 SMP, naik lulusan kelas 3 SMP, naik SMA kelas 1, saya naik sepeda motor dan mengalami kecelakaan, koma 3 hari. Ya, hari ketiga orang tua saya menurut mereka nangis-nangis, saya nggak tahu. Tapi saya percaya bahwa mereka juga berdoa untuk saya. Ternyata ketika saya menemukan bahwa memang Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami kecelakaan sepeda motor yang mengakibatkan saya tidak sadar 3 hari, orang tua saya kembali ke gereja, kembali aktif lagi untuk melayani Tuhan, salah satunya adalah ke gereja. Oke, kita kasih aplaus untuk perjumpaan pertama yang gak bakal dilupakan ya Pak. Kita beralih ke Ibu. Silakan Bu, bagaimana Ibu memulai pelayanan yang pertama dan perjumpaan dengan Tuhan yang sangat berkesan. Silakan. Mungkin perjumpaan saya dengan Tuhan itu pertama pada saat saya masih di Surabaya. Saat itu memang kalau istilah karismatiknya saya hidup baru ya di Surabaya. Pada saat itu saya mengikuti satu persekutuan doa dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Unfortunately bukan di Bible study yang Katolik, tapi memang justru di Kristen ya saya menemukan itu. Tetapi memang Tuhan itu luar biasa. Tuhan tarik keluarga kami pada saat itu ke karismatik dan justru disitulah saya berawal mengenal yang namanya pelayanan. Dan sesuai dengan nama, jadi kalau dibilang nama itu adalah doa, itu saya percaya. Kenapa? Mungkin jarang ada yang tahu bahwa nama tengah saya itu Naninka, karena memang saya jarang banget pakai. Tetapi ternyata nama itu mengandung arti. Pada saat mami saya ngasih nama Naninka, itu dia terinspirasi dengan seorang anak kebangsaan Rusia. Di Bandung itu pada zaman itu mungkin banyak sekali orang-orang ekspatriatnya ya. Jadi ada satu anak Rusia namanya Naninka, dan anak ini pintar nyanyi. Jadi dikasihlah dia, mami saya bilang nanti kalau punya anak perempuan mau dikasih nama Naninka gitu. Tapi itu Naninka malah bukan nama depan saya, tapi malah jadi nama tengah. Tetapi tetap aja itu merupakan doa. Dan memang Tuhan kasih karunia pada saat saya mulai aktif di karismatik, saya diminta untuk menjadi WL gitu. Dan saat itu saya masih SMA dan justru saya mungkin karena baru banget ya, jadi saya minta pengurapan dari pendeta yang biasa saya belajar bagus tadi itu, dan dia doakan saya, dia berkati saya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar namanya Timotius Arifin, dia adalah salah satu pendeta yang mempunyai karunia puji-pujian yang luar biasa. Saat itu dia urapi saya, dan semenjak itu saya mengenal pelayanan. Saya menjadi salah satu praise leader di Surabaya yang termasuknya muda, karena SMA kita sudah mulai pegang KKR ya gitu di Surabaya. Dan saat itu benar-benar buat saya wow, luar biasa Tuhan itu gitu. Dan saya menemukan karya Tuhan yang luar biasa, dan mulai dari situ saya belajar melayani persekutuan doa anak-anak. Saya melayani mungkin kalau di sini nyebutnya Bina Iman, kalau di Surabaya waktu itu masih nyebutnya Taman Pendidikan Katolik, jadi TPK. Jadi waktu itu saya bikin di wilayah-wilayah di paroki di mana saya tinggal di Surabaya, dan di situ saya belajar kreatif ministry untuk anak-anak dan sebagainya. Itu berawal dari pelayanan. Tapi pada saat begitu pindah ke Jakarta ini, ya seperti yang tadi Faisal bilang, pelayanan pertama adalah hadir di lingkungan. Jadi saat itu
ketua lingkungannya adalah Tante Silvi, dan Tante Silvi bingung juga karena kok ada ya pasangan yang tokonya datang bilang, Ibu, saya mau minta rumah saya diberkati dan saya welcome at any time kalau rumah saya mau dipakai untuk pertemuan lingkungan. Wah, Tante Silvi happy banget pada saat itu. Oh iya, Petrus dengan senang hati. Dan langsung pada saat itu juga kami terima pemberkatan rumah oleh Romo Adri, dan Romo Adri rumahnya dipesenin sama Romo Yan gitu, sampai Romo Adri bilang, kalian ini siapa kok Romo Yan pesen-pesen sama saya, orang dua ini tolong Romo, mereka harus dikaryakan. Dan ya itulah, semenjak dari situ akhirnya mulai tahu dong kalau udah terlibat di lingkungan, mulai ditarik, suruh bantu ini, bantu itu, dan lama-lama akhirnya kami berdua secara bergantian jadi ketua lingkungan. Kita kasih applause dong buat kesediaan mereka ya. Jadi estafet ya Bu, tuker balik ya. Iya gitu. Nama sedikit boleh? Boleh. Pastor yang mungkin yang tadi Patricia ceritakan menitipkan kepada Pastor Andri Budi, kayaknya kok kayak gitu ya, enggak sebetulnya begini, karena waktu persiapan pernikahan kita itu sudah terlibat di komunitas Emmanuel, dan waktu itu tahun 2000 itu adalah tahun di mana komunitas Emmanuel yang ada di Prancis sudah berusia dari 97 juga sudah berusia 3 tahun, mau melaksanakan misi yang pertama, dan kita mendapat tugas misi yang pertama itu mendirikan sekolah kasih dan misi untuk kita jalankan. Waktu itu dibantu oleh Romo Adri, jadi pastor yang berpesan dalam kondisi kayak begitu, bukan berarti bahwa terus kemudian harus langsung jadi enggak, sama sekali enggak ada. Maksudnya enggak langsung suddenly gitu kan Pak? Ya bukan itu, tetapi maksudnya dikaryakan karena kita punya misi, yaitu kita berdua waktu mau menikah itu pastor yang tahu bahwa kita punya misi mendirikan sekolah kasih dan misi. Itu Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah takut ketika minta tolong dikaryakan langsung saat itu juga langsung jadi sesuatu gitu, enggak, tapi melalui proses pastinya ya Pak. Nah ini yang kita mau dengar Pak, proses. Ketika kita bicara proses, pastikan ada harga yang akan dibayar, baik itu waktu, ya kan, baik itu tenaga, baik itu pikiran, dan juga kadang-kadang kita di sini banyak aktivis-aktivis ya, dan kita pasti semua akan tahu ketika kita masuk di dalam pelayanan itu termasuk dengan pikul salib seperti itu. Nah di dalam suka, tadi kan sukanya ketika Tuhan mengalami kita perjumpaan dengan Tuhan dan kita merasa so blessed, semuanya jalan-jalan dibukakan, permohonan dikabulkan. Nah, ketika mengalami proses pelayanan, apakah semuanya berjalan mulus, Pak? Tentu tidak. Nah, itu kita mau dengar, gitu. Dari tahun berapa sampai sekarang kan tahun 2020 lah ya, boleh dibilang kan pas kita stuck semuanya masuk pandemi dan semuanya berubah. Gitu. Oke, prosesnya panjang karena kalau yang saya alami adalah dari setiap fase kehidupan saya. Ketika saya itu masih sekolah kelas 4 SD dan sekolah saya Katolik, kemudian setelah dibaptis saya sudah langsung menjadi putra altar. Kalau dari SD mungkin nanti sampai besok pagi loh selesai. Kita mau dengar Pak dari tahun 2020, tahun 2000 Pak. Ya 2000 langsung ke 2020. Ketika kita menikah tahun 2021. 2021 kita baru menikah 2 tahun. 2001
Ya, ketika kita menikah di 2001 dan sudah mendapatkan tempat di atau Cereng itu mendapatkan rumah di sana, saya kembali kepada pelayanan saya ketika saya ada di Semarang. Saya memang dari SMA sudah menjadi lektor. Jadi hal yang pertama saya katakan kepada anak istri waktu itu adalah saya sudah menjadi lektor waktu itu. Jadi ya oke kalau gitu. Jadi yang pertama kali adalah sebagai lektor buat saya. Dan apa suka dukanya menjadi lektor? Suka dukanya menjadi lektor kalau saya rasakan ketika saya mulai dari tahun 2001 itu nggak merasakan duka. Ya dukanya mungkin kalau ditugasin yang jam 6 pagi, karena setelah semakin gede susah untuk bangun pagi-pagi gitu ya. Tapi yang menjadi kegembiraan buat saya adalah suka, yaitu menjadi tugas menjadi lektor. Kemudian berlanjut saya menjadi wakil subseksi lektor setelah beberapa tahun dari aktif menjadi lektor. Terus kemudian menjadi wakil subseksi, waktu itu ketuanya Mercy, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang kenal Mercy. Terus kemudian saya menjadi ketua lingkungan dulu ya. Saya menjadi ketua lingkungan menggantikan Tante Sylvie. Setelah ngomong sama beliau, terus kemudian menjadi penggantinya. Ini yang senyum-senyum pasti itu anggota lingkungan ngerti lah ya kalau seperti itu. Lanjut Pak. Iya, nggak terima satu periode di dua periode. Jadi terus kemudian setelah itu saya aktif menjadi prodiakon. Ini jadi kurikulum vitae ya, nggak usah. Menjadi prodiakon, menjadi lektor, menjadi ketua lingkungan, menjadi prodiakon. Sukanya adalah bersyukur karena mendapat tanggung jawab. Itu yang saya rasakan, bahwa saya bersyukur untuk mendapatkan tanggung jawab. Yang tidak saya sukai adalah Satu aja Pak kalau banyak Pak. susah diungkapkan dengan kata-kata. Tantangan mungkin Pak, tantangan ketika. Oke, kalau tantangan saya lebih setuju ya. Tantangannya adalah bagaimana saya menjadi pribadi yang lebih baik ketika saya melayani, gitu. Karena dengan kondisi yang luas, artinya di dalam paroki ini kan umatnya banyak, gitu ya, karakternya banyak. Jadi menjadi pribadi yang Tuhan ingin. Itu kayaknya dalam banget ya. Dalam banget Pak. Kita nggak nangkep nih Pak awal-awal. Menjadi pribadi yang tetap mencintai Tuhan Yesus. Jadi artinya kalau mendapat tantangan di dalam pelayanan, saya kembali melayani Tuhan. Yang pertama adalah berdoa dan baca kitab suci. Jadi ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi kesulitan lah ya, mungkin juga kalau prodiakon itu kan pasti dilihat oleh seluruh umat, ya kan? Ketika di parkiran baru bagian pasti, toto, ini mobil siapa yang parkir nih? Waduh, belum pernah dikepas ini kan, gitu ya Pak ya? Ya kira-kira kayak begitulah. Artinya kalau sudah berada di dalam panglima, itu akan menjadi sorotan. Jadi apapun yang kita lakukan akan menjadi penilaian. Nah, kalau menjadi tantangan buat saya atau menjadi kendala buat saya, jadi saya kembali lagi bahwa pelayanan ini untuk Tuhan. Saya kembalikan kepada Tuhan dengan berdoa, dengan melayani Tuhan yang menjadi utama saya. Nah sekalian Pak, ketika kita menghadapi tantangan, terus
poinnya adalah yang saya tangkap adalah ketika kita menghadapi tantangan pergumulan, mungkin juga cemoohan, mungkin juga diomelin umat seperti itu, balik lagi yang menjadi kekuatan kita adalah doa dan firman. Betul ya Pak ya? Ketika kita membaca firman dan firman itu mengingatkan kepada kita bahwa yang dilayani itu bukanlah manusianya, tetapi ketika kita melayani, kita itu melayani Tuhan, sehingga ada penghiburan, ada kekuatan, sehingga terus kita bisa berjalan di dalam pelayanan itu sendiri. Betul ya Pak? Betul, amin. Oke. Nah, kita langsung berlanjut kepada Ibu. Ya Bu, kalau tadi Bapak udah kasih tahu, kita langsung mau tanya di dalam pelayanan dari 2000, 2001, 2020. Ketika Ibu seperti tadi kurikulum vitae ya, kita mungkin yang sudah mengenal Ibu Patricia, kita juga tahu bahwa Ibu Patricia ini mengerti banget sesuatu mengenai ini. Bukan mengerti banget lah, tapi lebih dari kita mengetahui segala sesuatu mengenai liturgi dan tata cara ibadah. Di mana notabene kita semua adalah ya datang pulang gitu. Tapi ketika kita mengambil bagian di dalam pelayanan liturgi itu, tantangannya seperti apa Bu? Tantangannya yang pasti nomor satu adalah kita memang banyak tuntutan pada zaman saya masih jadi seksi liturgi ya. Saat itu kita banyak sekali aturan-aturan dari KAJ yang memang harus kita terapkan. Dan sebagaimana disampaikan di KAJ, tantangan pertama adalah kita harus berhadapan dengan romonya. Karena jadi bukan cuma romo paroki saja, banyak romo paroki yang belum tentu mau untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh KAJ. Jadi contohnya mungkin juga seperti sekarang, kalau kebetulan juga saat ini kita udah terbuka ya, kita bisa pergi ke gereja-gereja lain. Jadi di gereja-gereja lain pun juga saya melihat bahwa oh kok di sini TPE-nya beda ya gitu. Ada hal ini masih belum diterapkan, ada hal itu belum diterapkan gitu. Jadi memang kendalanya adalah seperti itu, kadang-kadang hati kita yang menjerit gitu. Karena kita tahu yang benar, kita tahu kenapa sih saya harus bersikap begini, apa makna daripada sikap liturgi seperti itu. Dan pada saat sikap itu tidak diterapkan, kita jadi rasanya kan aduh kok gini gitu. Jadi ya memang itu yang jadi kendala. Tapi ya kembali lagi harus tahu diri bahwa saat ini memang kalau kita sudah selesai masa tugas, ya udah gitu, kita kembalikan lagi, karena masing-masing paroki, masing-masing pastor paroki juga punya kebijakan-kebijakannya sendiri gitu. Tetapi yang kemanapun saya pergi, kalau saya siarin baik di lingkungan ataupun dimanapun, saya selalu mencoba menyampaikan bahwa kita ini sebagai orang Katolik harus bangga banget, bersyukur banget bahwa seperti ini ya. Mungkin karismatik apa bedanya dengan Kristen? Kita hampir sama, nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, dengar firman-Nya. Tetapi karismatik Katolik berbeda. Karena apa? Karena kita punya sakramen. Dan itu yang harus banget kita syukuri. Itu kekayaan gereja yang tidak dimiliki oleh gereja lain. Bahwa kita memiliki sakramen. Betapa berartinya. Pandemi ini saya belajar banget ya, bahwa pada saat pertama kali saya diperkenankan untuk bisa terima komuni, saya nangis udah kayak anak kecil. Karena pada saat itu saya ketemu dengan tubuh Kristus. Pertama kali satu tubuh Kristus, dan betapa saya bilang, aduh Tuhan, aku tuh rindu banget gitu loh. Aku rindu banget. Selama ini komuni batin doang gitu. Kita hanya nonton TV, itu tapi kan kita nggak menyaksikan dan kita nggak menyambut gitu. Jadi pada saat kita bisa menyambut, dan itu akhirnya pandemi ini kita belajar. Kalau selama ini mungkin kita cuma datang, kita terima komuni tanpa ada hormat. Tetapi setelah pandemi kita lama nggak ketemu, begitu kita ketemu baru kita merasakan, oh ternyata korban Tuhan itu kita butuhkan. Tubuh Kristus itu betul-betul menjadi kekuatan gitu. Jadi ya itu yang buat saya betul-betul menjadi peneguhan ya setiap kali.
menjadi kekuatan dan penghiburan untuk selalu melakukan yang terbaik. Tapi kembali lagi, kalau dibilang kendala, selalu kendalanya sama manusianya, gitu. Jadi difficult person itu pasti ada di mana-mana. Di kantor ada, di gereja ada, di lingkungan ada pasti di mana-mana ya. Pengalaman saya sebagai ketua lingkungan juga kenyang, harus berhadapan dengan umat-umat yang pokoknya cuma ngomong, hanya sekedar datang lantaran mau merit, mau nyekolahin anak, gitu, mau ini. Jadi yang penting cuma teken doang gitu, tapi mereka sendiri tidak mau mengambil bagian. Padahal sebetulnya pada saat seperti pandemi ini bagus banget ya bahwa kita harus diingatkan untuk terdaftar, gitu. Dengan mau nggak mau untuk kita bisa kita harus terdaftar masuk ke BIDUK, itu menurut saya itu bagus banget gitu. Karena ya itu saya bilang, kalian tidak tahu bahwa orang yang terdekat yang akan mendampingi kita di saat kita susah, yang nomor satu adalah siapa? Orang lingkungan. Orang lingkungan adalah orang yang terdekat. Ada butuh apa-apa orang lingkungan, butuh dukungan doa orang lingkungan, ada kesakitan apa-apa orang lingkungan, ada kedukaan orang lingkungan, gitu. Jadi jangan pernah lepas dari lingkungan, gitu. Mungkin saya mensuarakan bagi para ketua-ketua lingkungan ya, supaya umat jangan tinggalkan lingkungan, karena betul-betul Anda akan terberkati dengan Anda berada di lingkungan. Itu karena firman Tuhan juga bilang, jangan pernah meninggalkan ibadahmu, gitu. Jadi itu penting banget gitu. Ya kalau KKS nggak happy, nggak datang, ya oke lah gitu. Tapi Rosario datang dong gitu. Sesekali buka rumahnya untuk bisa ketempatan dong gitu. Karena nyatanya bahwa rumah-rumah yang mau menjadi tempat untuk kita doa bersama di lingkungan, rumah-rumah itu diberkati. Rumah-rumah itu diberkati, benar-benar terbukti banget. Rumah saya pada saat saya baru tahu sih bahwa kata tetangga, rumah saya itu serem sebelumnya. Iya, sebelum kita beli itu ada penghuninya. Tapi penghuni bukan penghuni yang kelihatan. Iya. Tidak kelihatan. Penghuni yang tidak kelihatan gitu. Tapi si ibu yang tetangga saya itu bilang sama pembantu saya bilang, dia bilang, untungnya majikannya itu rajin sembahyang, jadi rumahnya bersih. Gitu. Jadi rajin-rajinlah mengundang umat untuk berdoa di rumah, supaya rumahnya bersih, supaya Tuhan yang bertahta di dalam rumah itu, jangan makhluk-makhluk lain. Gitu. Thank you banget Bu. Tuh, kasih aplaus yang tangan-tangan. Ya, malam hari ini mungkin kita jadi ngerti ya melihat sosok Ibu Patricia. Kalau kenapa selama ini kita melihat Ibu Patricia itu ibunya yang paling galak, ya. Terus sebenarnya bukan paling galak ya Bu ya, tapi karena beliau ini mengemban amanah dari Keuskupan Agung Jakarta yang telah dibekali sebagai seksi liturgi yang harus dijalankan di paroki, sehingga beliau ini terbeban untuk seperti ini loh liturgi yang diarahkan oleh Keuskupan. Sebenarnya nggak melulu ke Aceh ya, tapi sebetulnya kalau sekarang itu sudah menjadi panggilan hati ya. Berarti sekarang udah galak beneran ya Bu? Enggak sih, sebetulnya bukan galak ya. Ya saya cuma ingin menerapkan gitu. Kalau kan Tuhan bilang, kalau kamu tahu sesuatu yang salah dan kamu nggak menyampaikan, dosanya kan kamu yang tanggung. Oh begitu ya Bu? Gitu. Jadi kalau saya tahu bahwa ada yang salah dan saya nggak menyampaikan, saya nggak mau nanggung dosanya. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran itu. Kalau diterima puji Tuhan, nggak diterima ya puji Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting dosanya bukan saya yang tanggung gitu. Ya udah silakan ngomong. Bapak senyum tuh Bu. Maksud senyumnya apa Pak? Karena tahu banget istrinya kayak apa. Maksud senyum kan ketawa. Ketawa kan gembira berarti mendukung. Ya, kita sebagai satu keluarga, kalau kita memang sudah ada di Paroki Bunda Hati Kudus, tentu tidak asing lagi ketika kita ada selama 20 tahun ya Bu, kita melihat sosok Ibu Patricia yang selalu ada
kadang di atas, kadang di samping, kadang di depan, kadang di belakang, kadang di tengah-tengah gitu kan. Dan kita tahu lah sosok ini yang mungkin sebagian bilangnya galak, sebagian bilangnya juga jutek gitu kan. Bawel. Nah, tapi di atas semuanya itu ternyata Ibu Patricia itu punya kerinduan supaya kita bisa mempunyai cara berdoa yang baik dan benar sebagai seorang Katolik ya Bu. Kalau orang Katolik semua biasanya gampang diatur. Kita kasih aplaus buat kita semua. Dan yang terakhir nih Bu, Ibu bisa melihat kita semua yang ada di sini pasti ada wajah-wajah yang kayaknya gua nggak asing nih ya, dilihat oleh Pak Faisal dan juga Ibu Patricia. Ada mereka yang sudah senior dan mereka juga terlibat. Tapi mungkin juga ketika mereka sudah masuk usia senja dan ketika semuanya saat ini ketika pandemi itu dibatasi dan kita itu terbatas di dalam pelayanan, dan juga ada wajah-wajah yang gak asing yang tetap semangat dan tetap eksis di dalam lingkungan, tapi juga ada wajah-wajah baru. Mungkin harapan dari Bapak Faisal dan Ibu Patricia untuk kita semua yang hadir di sini pada malam hari ini, apa yang buat menjadi bekal kita pada saat nanti kita keluar dari rumahnya Tuhan? Siapa dulu nih, boleh dicamsyong Pak? Baik, saya merenung tadi pagi apa yang menjadi harapan saya ketika saya boleh diundang untuk sharing pada malam hari ini. Yang menjadi harapan saya adalah saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang pertama, bersyukur apapun karunia kita yang Tuhan berikan kepada kita, bersyukur. Jadi kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Apa yang Tuhan berikan itu masing-masing dari kita adalah berbeda. Seperti tertulis di Roma 12 ayat 7 dikatakan, jika karuniamu adalah melayani, baiklah kalau melayani. Jika karuniamu mengajar, baiklah kalau kamu mengajar. Jadi ojo dibanding-bandingin, ya. Jangan kita merasa rendah hati, bahkan rendah diri ketika saya tidak sama seperti dia. Dia pintar nyanyi, dia pintar berdoa, kata-katanya luar biasa, pintar berkata-kata. Saya ini apa, gitu ya. Jadi jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, itu yang menjadi harapan kita, khususnya juga mungkin buat yang hadir di sini bapak-bapak sedikit ya, buat bapak-bapak yang mungkin mendengarkan nanti gitu. Jangan merasa berkecil hati ketika istri kita itu pandai menyanyi, pandai berdoa, pandai berbicara, pandai mengatur. Sebaiknya saya tidak melayani saja. Lalu jangan gitu. Tidak, Tuhan tidak menginginkan kita begitu, karena masing-masing dari kita, seperti di Roma tadi yang saya katakan, bahwa kita punya karunia yang berbeda-beda. Ya, jangan menjadi rendah hati. Itu harapan saya ketika mudah-mudahan bisa menjadi semangat dan motivasi untuk tetap melayani. Saya boleh dengar bapak-bapak kasih aplaus. Ya, hari malam ini bapak-bapak disemangati. Kenapa? Karena gereja ini sekarang udah penuh sama ibu-ibu, ibu-ibu yang semangat. Ya, baik, silakan. ya mungkin kalau saya menjawab begini ya. Dengan kebetulan kami berdua juga masa tugas sudah selesai, dan saya patut bersyukur banget bahwa untuk yang sekarang ini saya lihat paroki kita sangat maju dengan anak-anak mudanya. Luar biasa. Ada Pak Paulus Luar biasa. Ini ada pendampingan dari ya. Saya betul-betul luar biasa, dan saya kagum gitu ya bahwa anak-anak mudanya sangat luar biasa berkarya gitu, dan itu apa maksudnya sebetulnya
kerinduan semua gereja loh untuk memajukan anak-anak muda ya. Dan sekarang memang luar biasa gereja kita sudah mulai maju. Tapi kembali lagi yang saya ingin bagikan adalah seiring dengan kami sudah selesai masa tugas, bukan berarti terus kami stop nggak melayani. Enggak. Kami berdua tetap melayani. Tapi kembali lagi seperti yang tadi Faisal sampaikan bahwa melayani itu kan nggak melulu harus melayani pekerjaan Tuhan. Jadi nggak melulu saya harus punya posisi sebagai apa gitu, nggak melulu. Tetapi saya bisa melayani Tuhan untuk kepentingan sesama dengan berbagai cara, gitu. Mungkin pada saat pertama kali kami mencoba waktu itu kami mencoba membuat rekaman doa jalan salib bersama Bunda pada saat itu. Kami mencoba membuat rekaman karena kembali lagi saya ingin membagikan sesuatu supaya umat pun juga masih tetap bisa menikmati kehadiran Tuhan lewat liturgi yang ada pada saat itu ya. Lalu selanjutnya saya bilang, Tuhan, saya nggak ngapa-ngapain lagi, sekarang enaknya saya ngapain gitu. Dan Tuhan bilang pada saat pandemi itu, karena kebetulan di rumah saya itu suara sirine itu hampir sering banget lewat, keras banget, dan Tuhan bilang doakan itu pasien-pasien yang lewat. Jadi saya bilang, oh iya betul. Jadi saya berdoakan setiap satu sirine lewat, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Saya doa. Tidak peduli saya lagi di depan laptop, saya lagi goreng tahu, saya lagi nyetrika, saya lagi dimanapun. Kalau saya mendengar sirine itu, langsung saya mengucapkan Salam Maria. Dan saya menyampaikan untuk satu ambulans yang lewat. Pada zaman pandemi itu sudah kayak saya rosario seharian karena itu ambulans bolak-balik nggak berhenti gitu. Tapi kalau sekarang sudah mulai cuma 1, 2 ya gitu. Tapi ada sukacita gitu. Saya memaknai keberadaan saya dengan bagi mereka-mereka yang membutuhkan, walaupun mereka nggak tahu saya doain gitu, nggak tahu. Tetapi saya berbagi. Kan intinya itu, melayani itu kita mau berbagi. Berbagi apa? Berbagi satu Salam Maria aja udah bagus gitu. Dan pada saat itu dari kita mungkin banyak sekali yang tergabung di dalam WhatsApp group. Apa gunanya kita tergabung di WhatsApp group? Supaya kita update dengan kondisi teman-teman kita. Pada saat kita tahu teman-teman kita apa yang terjadi, jangan bukan untuk menjadi pokok bahasan gosip, tetapi justru pada saat itu menjadi wujud yang kita ambil untuk kita doakan. Jadi kalau di WhatsApp group langsung bilang, si A lagi ini nih, lagi ke rumah sakit karena sakit ini, atau si B mamanya begini, atau si C suaminya baru kena layoff misalnya, atau gimana. Itu semua adalah problematika orang-orang di sekitar kita. Dan itu saya masukkan di dalam wujud doa rosario pribadi saya. Setiap malam saya berdoa rosario, karena kan kita mesti olahraga ya. Sementara saya juga bukan orang yang bangun pagi rajin olahraga, tapi saya tahu bahwa saya mesti jalan. Jadi setiap malam saya jalan keliling rumah sambil rosario. Saya keliling selama 50 itu satu peristiwa itu saya keliling rosario. Sehatnya dapat, berbagi tidak dapat gitu. Jadi akhirnya saya mendoakan itu. Dan di akhir daripada rosario saya akan berhenti di depan gambar Hati Kudus. Dan saya mempersembahkan semua Hati Kudus Yesus. Aku berharap pada Hati Kudus Yesus. Aku berharap pada. Saya persembahkan semuanya itu. Dan Tuhan tahu. Kenapa saya bilang Tuhan tahu? Karena ternyata tanpa ini pokoknya ada aja orang yang mau WA ke saya bilang, tolong dong bantuin doa, ini aku mau apa
gitu. Nanti orang kantor, nanti orang mana, nanti dari lingkungan, nanti dari teman-teman yang di sesama teman lain saya atau gimana, itu semua datang minta doa. Saya bilang, ya nanti saya doain di dalam rosario pribadi saya. Jadi akhirnya rosario saya yang biasanya cuma 20 menit, 25 menit, sekarang udah lebih daripada itu karena wujudnya tambah lama tambah banyak. Gitu. Tapi itu bagian daripada pelayanan saya. Meskipun saya tidak hadir secara fisik untuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi saya melayani Tuhan dengan apa yang saya bisa. Jadi saya yakin Bapak, Ibu, dan adik-adik yang ada di sini pun juga bisa melayani Tuhan dengan apa yang kita punya, gitu. Jadi berikan diri kita, hati kita bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi keselamatan orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan terakhir Bu, apa yang didapat dari pelayanan? Sebenarnya Tuhan yang membutuhkan kita untuk jadi pekerja di ladangnya, atau sebenarnya kita yang membutuhkan Tuhan di dalam pelayanan ini supaya semuanya menjadi jelas ya? Sebetulnya Tuhan itu gak butuh dilayani karena Dia Maha Kuasa ya. Tuhan gak butuh dilayani, tetapi pelayanan itu kita yang butuh, karena kita butuh untuk menanggapi cinta Tuhan. Ya, kalau Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 16 dikatakan bahwa aku harus mengambil bagian dalam pewartaan Injil, harus. Jadi kita tuh harus, pewartaan Injil itu gak melulu harus berdiri di depan dan bersaksi dan memimpin ibadah atau apa, enggak gitu. Mengambil pewartaan Injil itu seperti yang tadi saya sharingkan, dengan kita mendoakan satu salam Maria aja untuk itu. Gak usah repot-repot. Saya biasa di lingkungan, mungkin teman-teman lingkungan tahu bahwa saya mengajarkan kalau rosario lingkungan, saya bilang sebelum rosario sebut nama satu aja yang kita doakan. Nggak perlu macam-macam mesti untuk ibu ini yang sedang mengalami begini bla 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 bla, ya Tuhan semoga, nggak perlu. Cukup sebut aja untuk Ibu A, salam Maria penuh rahmat. Udah, begitu aja. Kalau seandainya 50 salam Maria, kita sebutkan satu nama, kita sudah mendoakan 50 orang. Gitu. Jadi dan begitu itu bukannya Tuhan yang butuh, tapi dengan begitu itu kita yang butuh. Karena saya mengalami bahwa dengan kesetiaan kami melayani dengan apa yang kami bisa, kami mendapatkan berkat. Kami tidak pernah jadi alumni COVID nih. Selama 3 tahun kami berdua, puji Tuhan, kami aman ya. Yang alumni yang kami bukan alumni. Tapi bukan berarti yang terus terkena COVID jadi seolah-olah jadi terkena ini. Enggak. Masing-masing punya Tuhan punya jalannya. Karena lewat kami tidak terkena COVID mungkin juga karena ya itu Tuhan izinkan untuk kami masih bisa berkeliling-keliling gitu loh. Karena ya itu, karena kami memang masih dalam kondisi sehat gitu ya. Gitu aja, begitulah. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada yang mau di-sharingkan atau bukan di-sharingkan, mau dipertanyakan, nanti ketika kita keluar nanti mungkin bisa bertanya, atau yang mau titip doa boleh minta nomor WhatsApp-nya Bu Patricia ya dan Pak Faisal buat yang bapak-bapak supaya bisa men-sharingkan juga. Tetapi yang terlebih dari itu adalah ketika kita merasa kita mencintai Yesus, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apa yang kita mau beri. Jangan kita terpukau pada permasalahan kita, pada ketakutan kita, pada kekhawatiran kita, tetapi malam ini ketika kita melihat pasangan Pak Faisal dan Bu Patricia yang melalui tahun-tahun tanpa terasa sudah 20 tahun lebih dan 23 tahun, ini 2023 ya, berjalan terus di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan bukan pekerjaan pelayanannya yang perlu digarisbawahi, tetapi ketika kita melayani Tuhan, biarlah Tuhan menaruh di dalam hati kita pribadi, lepas pribadi, kita melayani keluarga, kita melayani orang-orang di sekitar kita juga melayani anak kita, dan kita juga melayani siapapun ketika kita
itulah Tuhan meminta tangan kita untuk menjadi perpanjangan tangannya. Nah, pada malam hari ini kita akan berdoa secara khusus dan Ibu Patricia dan Pak Faisal akan bersama-sama dengan kita mendoakan. Kita semua yang hadir di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Siapa yang sungguh, kita semua adalah merasa pelayan Tuhan. Katakan ke kiri dan ke kanan, kita mau melayani Tuhan dan kita kasih kemuliaan buat Tuhan yang ada di tempat yang maha tinggi. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur pada malam hari ini. Tuhan melihat kerinduan hati kita dan kita mau datang secara pribadi. Katakan, ku mau cintai Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan mengenal kita lebih daripada siapapun. Dan malam hari ini ketika kita hadir, Dia tahu keluh kesah kita, Dia tahu kebutuhan kita, dan Dia tahu setiap yang kita perlukan. Mari kita angkat segala persoalan kita, perhubungan kita, doa dan harapan kita, sebab kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia hadir dan Dia akan mendengar, bahkan Dia akan menjawab setiap doa kita seturut kehendak dan rencananya. Ku mau cintai Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
biarawati, kiranya ya Bapa, kuasa Roh Kudus Engkau curahkan atas hamba-hamba-Mu ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk semua panggilan yang sudah Tuhan nyatakan, sehingga mereka boleh melayani dan menjadi gembala yang baik dimanapun mereka Engkau utus. Biarlah ya Bapa, Kau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu agar benar-benar mereka boleh menjadi pribadi yang sungguh berhikmat. Segala kebijakan-kebijakan yang mereka ambil kiranya sepenuh kehendak dan rencana-Mu, sehingga melalui mereka Bapa, gereja Allah semakin diteguhkan, gereja Allah semakin diperluas, gereja Allah semakin memancarkan rahmat dan kasih, terutama di tengah-tengah dunia yang semakin semeraut ini. Tetapi biarlah melalui hamba-hamba-Mu ini boleh menghadirkan Kristus sendiri yang hadir di dalam kehidupan gereja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berdoa juga ya Tuhan bagi para pengurus-pengurus gereja ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kerelaan mereka di dalam menanggapi panggilan-Mu untuk boleh melayani pekerjaan-Mu di paroki kami. Berkati segala pelayanan mereka, penuhi mereka dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan beri mereka juga hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga keberadaan mereka ya Tuhan juga boleh membawa damai sejahtera bagi kehidupan berparoki kami. Biarlah ya Bapa surga Engkau berkati keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka juga Bapa boleh menghadirkan Kristus di dalam kehidupan keluarga, sehingga benar-benar kehadiran mereka Tuhan menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi umat Allah yang dilayani. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa Tuhan bagi kaum muda. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menggerakkan banyak kaum muda di paroki kami untuk boleh turut serta di dalam melayani Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Engkau bangkitkan mereka, Engkau penuhi mereka Tuhan dengan semangat dan sukacita, agar melalui mereka Tuhan kuasa kemuliaan dinyatakan Bapa dalam pelayanan-pelayanan mereka. Engkau beri mereka inovasi-inovasi yang terbaik di dalam mereka melayani dan merangkul kaum muda yang lain, sehingga benar-benar ya Bapa banyak jiwa-jiwa muda yang boleh banyak diselamatkan Tuhan. Kami percaya Bapa, di mana kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, di situ Tuhan ada kuasa yang luar biasa yang Kau nyatakan Tuhan, dan Kau akan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa muda melalui anak-anak-Mu ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. dan pada saat ini kami mau berdoa bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Saat ini saya ingin mengundang bagi Bapak Ibu sekalian yang sungguh memiliki hati untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk mau melayani Tuhan, bukan hanya semata-mata melayani pekerjaan Tuhan, tetapi mau melayani Tuhan dan mau minta agar kuasa Roh Kudus-Mu memberkati setiap segala niatan kita. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang sungguh rindu untuk boleh menjawab panggilan Tuhan. Silahkan mengangkat tangan dan kita mau berdoa pada saat ini agar kuasa Roh Kudus mengurapi Anda dan benar-benar memberi kemampuan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera di dalam kita melayani dan menanggapi panggilan Tuhan ini. Biarlah pada saat ini kuasa Allah dicurahkan, kuasa Allah benar-benar mengurapi pikiran, hati kita, dan bibir dan lidah kita, sehingga melalui niatan kita boleh kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang Tuhan hadirkan. Allah Bapa yang kudus, kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini. Tuhan, lihat hati mereka masing-masing Tuhan pada saat ini. Mereka yang sudah mengangkat tangan, mereka yang sungguh rindu untuk boleh menanggapi panggilan Tuhan, untuk boleh melayani Engkau. Bapa di surga, beri mereka hati yang penuh sukacita, beri mereka hati yang penuh dengan damai sejahtera, beri mereka hati yang penuh dengan keterbebanan akan kebutuhan sesamanya, agar benar-benar melalui mereka Tuhan banyak
yang Tuhan pakai dengan begitu setia melayani Engkau, dari mulai pelayanan online sampai sekarang sudah mulai offline, baik jumlah umat sedikit maupun banyak, mereka tetap setia Tuhan di dalam melayani Engkau. Biarlah Tuhan berkati segala usaha mereka, pelayanan mereka ya Tuhan, sehingga benar-benar mereka tidak jemu-jemu ya Tuhan, menebar kasih, menebar sukacita-Mu ya Tuhan, agar benar-benar melalui PDPKK di paroki ini boleh banyak juga jiwa-jiwa yang dimenangkan, boleh banyak juga jiwa-jiwa yang mengalami keterbebasan Tuhan, karena kuasa Roh Kudus bekerja melalui PDPKK ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. terima kasih Yesus. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, dan Kau melihat kedalaman hati setiap kami. Engkau tahu hati kami Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu harapan kami, bahkan Engkau tahu segala persoalan yang saat ini kami alami, juga sakit penyakit yang kami derita saat ini. Yes. Namun Bapa, mengatasi segala persoalan hidup kami, kami nyatakan bahwa Engkau terlebih besar di dalam hidup kami. Engkau menguasai hati kami, Engkau menguasai pikiran kami, Engkau menguasai langkah hidup kami, sehingga apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak, melainkan Engkau akan terus menggandeng kami, menyertai kami, sehingga bila saatnya nanti Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah persembahan hidup kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita beri sorak-sorai buat nama Tuhan. Terima kasih luar biasa dan kita. Kita masuk di dalam persembahan, kita berikan yang terbaik. Meskipun badai sini berganti, katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahu serahkan seluruh
melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Teristimewa untuk si Petris dan Ko Faisal yang menanggapi kerinduan kita untuk men-sharingkan perjalanan pengalaman bersama Tuhan melalui pelayanan. Terima kasih, Tuhan akan senantiasa pakai lebih dahsyat lagi dimanapun Cici dan Koko berada dan Tuhan izinkan melangkah. Kita beri aplaus untuk pastor yang luar biasa ini. Bapak Ibu mau terus menikmati berkat Tuhan? Mau terus dipakai Tuhan? Gak denger ya kalau orang Katolik diberi tantangan gitu kayak bingung gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara kasih mau terus dipakai Tuhan dan rindu untuk menikmati berkat Tuhan, saya udah kembali untuk hadir di dalam persekutuan doa minggu depan dengan kita membuka bulan yang baru di bulan Februari 2023 melalui perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Paulus Penggara SDB. Mari kita ajak teman dan sahabat untuk hadir dan juga mengajak setiap orang yang rindu untuk menikmati kasih Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Persekutuan doa akan dimulai jam 7 malam di dalam gereja. Dan untuk Bapak Ibu saudara terkasih yang rindu untuk bisa lebih lagi men-sharingkan pengalaman iman dan kasih Tuhan, boleh bergabung di dalam komunitas basis yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Untuk informasi lebih lengkap, apa itu Kombas dan bagaimana caranya untuk bergabung, bisa menghubungi Sis Nani di 0896 0111 1397. Mungkin boleh di capture, kali aja ada yang mau pertama kali join, boleh menghubungi Sis Nani. Berikutnya Bapak Ibu yang rindu untuk terus mendukung pelayanan di dalam persekutuan doa Bunda Hati Kudus ini dan rindu untuk menyalurkan berkatnya, boleh berbagi berkat melalui transfer ke rekening BCA atas nama Julia Budianto 241058084. Berapapun yang Bapak Ibu salurkan berkatnya, tentu ini akan menjadi berkat yang sangat luar biasa untuk karya pelayanan persekutuan doa Bunda Hati Kudus. Dan selanjutnya kami informasikan bahwa Paroki Bunda Hati Kudus akan mengadakan misa orang sakit sedunia dengan tema hidup dalam kelimpahan kasih Allah pada hari Sabtu 11 Februari 2023 jam 11 siang di gereja yang akan dilayani oleh Romo Rohadi beserta tim. Untuk pendaftaran boleh menghubungi Saudari Joy di 08561821868980 dan Saudari Yanti 081280088633. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pengurapan ketika mereka lagi sakit, mungkin nggak secara jasmani tetapi membutuhkan dukungan doa dan untuk pengurapan. Mari ajak mereka untuk bergabung di dalam misa pada hari Sabtu ini. Dan yang terakhir untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang rindu untuk didukung di dalam doa, boleh menyampaikan wujud doanya melalui WA ke 0813-8551-8769. Wujud doa ini akan kami doakan di dalam setiap pertemuan tim di setiap hari Rabu. Jangan khawatir, kita akan tetap dukung di dalam doa, tetapi tentunya Bapak Ibu yang menitipkan doa juga berdoa bersama dengan kita. Terima kasih. Demikian pengumuman, saya kembalikan kepada Sis Yuli. Terima kasih. Ini salah satu orang muda kita, jadi kalau ngomong memang harus bersemangat ya, menyala-nyala dan bersemangat untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, persekutuan doa ini adalah sarana untuk kita merecharge, yaitu ngecas kita punya spirit. Kenapa? Kita begitu keluar dari pintu rumah Tuhan pasti banyak urusan ya. Di rumah udah menanti urusan, persoalan, pekerjaan, PR, belum lagi masalah-masalah yang lain. Tetapi biarlah persekutuan ini menjadi wadah kita semua untuk merecharge. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita semua bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Katakan kepada kiri dan kanan, kita punya suami istri juga boleh bilang, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang kuat.
berdoa bersama dan menutupnya di dalam perutusan buat kita semua. Mari kita mengangkat tangan kita doakan bersama-sama, kita darahkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang kudus, kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat-Mu, tempat yang sangat kami rindukan, di mana kami boleh bersekutu malam hari ini ya Bapa. Engkau telah menjamah hati kami masing-masing. Engkau telah menggerakkan kami masing-masing yang hadir di sini untuk boleh bercerita, bersaksi kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang di rumah ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin, perlindungan-Mu terhadap kami semua yang boleh kami nikmati selama ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah dan jagalah kami di dalam perjalanan kami hingga sampai ke rumah kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Senin yang akan datang. Kita akan masuk di dalam misa syukur pemulai bulan Februari. Berkat anak cucu menyertai kita